Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luna Kasmila dari kelas 10 kelas 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak, Mataram Islam, dan Kerajaan Banten. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berlokasi di kota Demak pada hari ini. Kerajaan Demak memiliki kekuasaan hampir di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar abad ke-15. Pada masa kepemimpinan Pati Unus, Kerajaan Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Kerajaan Demak mengalami masa jayanya pada saat kepemimpinan Sultan Trenggono. Karena letak Kerajaan Demak yang strategis dan dilalui oleh jalur perdagangan, maka Kerajaan Demak membangun pelabuhan transito sebagai sumber ekonominya. Ekonomi Kerajaan Demak juga bertumpu pada perdagangan maritim dan beras sebagai komoditasnya. Kerajaan Demak melakukan penyebarluasan agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Kerajaan Demak pada saat itu juga sudah mempercayai Slametan adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berlokasi di Alas Mentaok atau lebih dikenal sebagai Kota Gede. Kerajaan Mataram Islam memiliki letak yang sangat strategis karena dikelilingi oleh beberapa gunung dan beberapa sungai. Kerajaan Mataram Islam juga bersifat feodal, di mana setiap orang memiliki kedudukannya tersendiri. Kerajaan Mataram Islam pertama kali didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan dan kemudian dipimpin oleh anaknya sendiri, yaitu Pamanahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Agung, yang memiliki keinginan untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah Kerajaan Mataram. Sultan Agung juga menyatukan nilai Islam dengan kepercayaan lokal sehingga berkembangnya tradisi Gerubuk Maulud. Sepeninggal Sultan Agung, Kerajaan Mataram mengalami kemunduran. Ekonomi Kerajaan Mataram bertumpu pada sektor perdagangan dan sektor pertanian, lalu beras juga menjadi komoditasnya. Yang ketiga adalah Kerajaan Banten. Saat ini, pusat Kerajaan Banten berada di Wanten Girang atau sebelah kota Serang. Kerajaan Banten memiliki kuasa atas wilayah Selat Sunda. Pemimpin pertamanya, Maulana Hasanuddin, berhasil memperluas wilayah Banten hingga Jayakarta dan Lampung. Selanjutnya, kepemimpinan itu dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Maulana Yusuf, dan dilanjutkan lagi oleh cucunya, yaitu Maulana Muhammad. Kerajaan Banten mengalami masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Ageng. Kerajaan Banten mengalami perubahan lebih Islam saat masa kepemimpinan Maulana Hasanuddin. Salah satu contohnya adalah beberapa bangunan dengan nuansa Islam dan Keraton Surowosan sebagai tempat tinggal para sultan. Ekonomi Kerajaan Banten mengalami pemesatan yang sangat baik saat Portugis berkuasa di Malaka, yang secara tidak langsung memajukan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Banten. Kerajaan Banten juga menjadi bandar perdagangan lada pada abad 16 sampai abad ke-17. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.